Yuk, merinding bareng. Tapi jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Hatur sembah nuwun. Tak tahu lagi kemana kaki-kaki ini akan membawaku pergi. Bertahan juga tak mungkin. Burhan benar. Aku tak lebih dari seorang monster. Sama sekali tak tahu rasa terima kasih. Aku terus berjalan tanpa arah sampai beberapa desa yang kulewati. Tapi enggan singgah karena terlalu takut untuk menyakiti. Semua perkataan bapak terbukti benar bahwa aku memang lebih pantas dikucilkan, lebih pantas terkurung selamanya. Di dekat aliran sungai, aku berhenti sejenak, duduk di salah satu bebatuan di sana. Tak terasa sudah kembali masuki area hutan. Tempat yang asing, gelap dan sunyi. Baju dan kerudung yang bagus yang kukenakan hari ini berbau anyir dan bersimbah darah. Hanya saja warna hitam, sehingga tak begitu mencolok. Dalam keheningan malam, aku mendengar dan menatap ke arah langit. Jika Tuhan benar-benar ada, bagaimana hidup ini terasa tak adil? Apakah Tuhan telah mengutukku? Aku bangkit, langkah kembali gontai. Ternyata sungainya cukup dalam dan dipenuhi bebatuan besar. Menengok kanan kiri, di sekeliling sungai banyak sekali pepohonan besar. Aku mendekati salah satunya, kemudian memanjat. Mengakhiri hidup adalah pilihan yang tepat untuk memutus kutukan pada diri ini. Mungkin di alam yang kuhuni setelah mati, aku bisa mengenal dan bertemu dengan Tuhan. Aku mengembangkan senyum, lalu memicingkan mata. Kematian pasti tak buruk untukku. Tubuhku melayang ringan sebelum menukik jatuh merasakan air yang begitu dingin. Dengan mata yang masih terpejam, aku terseret arus yang deras, terombang-ambing tanpa arah. Seringkali menghantam batu yang keras, sakit dan terasa ada sesuatu yang mengalir, mungkin darah. Tak apa, hanya sebentar, karena sesaat lagi tidak akan merasakan sakit. Terlebih dunia ini belum mengenal siapa Maharati. Jelas, tak akan ada yang merasa kehilangan. Pelan-pelan, aku membuka mata. Langsung memandangi sekeliling. Apakah ini alam lain? Apa ini alam roh? Mengapa pemandangan di sekitar hutan masih terlihat sama? Dan mengapa sekujur tubuhku masih terasa sakit? Oh iya benar, aku memiliki banyak dosa. Pasti Tuhan akan memberiku hukuman. Apa yang kau pikirkan? Apa menurutmu mengakhiri hidup adalah keputusan yang tepat? Sontak, aku menoleh. Suara itu tak terdengar asing. Burhan? Jadi, aku masih hidup? Tidak, kau sudah mati. Ini neraka. Dan aku adalah malaikat maut. Puas? Aku menunduk. Mengapa ia selalu saja marah? Mengapa juga ia menyelamatkanku? Bukankah bagus jika aku mati saja? Kenapa kau menolongku? Bukankah kau sangat membenciku? Ia belum langsung menjawab, masih menatapku lama. Jangan pernah merasa kasihan padaku. Kau benar,
Aku memang monster, ucapku lagi. Maaf, lirihnya. Ucapannya masih tergantung. Tidak, kamu memang pantas membenciku. Jadi, bencilah aku sepuasnya. Dan satu lagi, jangan pernah lagi menolongku. Jangan pernah. Kau boleh marah padaku, Rati. Aku sadar bahwa semua hal yang terjadi di pondok bukanlah salahmu. Maafkan aku. Ayo sama-sama mencari cara untuk menyingkirkan iblis-iblis itu dari tubuhmu. Juga untuk mencari ibumu, jelasnya. Aku melihat binar matanya. Terlihat ada ketulusan di sana. Namun hati ini masih ragu. Benarkah semudah itu Burhan dapat menerima dan membantuku? Apa ini yang dikatakan oleh nenek bahwa sejatinya masih ada orang baik? Apakah Burhan salah satunya? Kenapa? Tanyanya. Aku bukan hanya meragukan ketulusanmu, tetapi aku juga meragukan diriku sendiri. Aku takut tanpa sadar akan menyakitimu, bahkan membunuhmu suatu saat nanti. Kupastikan semua itu tak akan terjadi. Kupastikan kau tak akan meragukan diriku dan dirimu sendiri. Aku berjanji akan selalu membantumu untuk menyingkirkan semua iblis itu dan mempertemukanmu pada ibumu. Burhan terus berusaha meyakinkan dengan sepenuh hati, selalu mengulang perkataannya. Lantas, apa motivasimu? Motivasi? Ia mengerutkan dahi. Iya, tujuanmu untuk menolongku. Apa yang kau inginkan? Tidak ada. Aku benar-benar tulus ingin membantu. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengujimu. Tutup matamu. Awalnya, ia terkejut dengan permintaanku. Tetapi, ia menangkap keseriusan pada tatapan mataku. Burhan menutup mata. Aku menghela napas panjang, lalu melepaskan cadar yang selama ini menutupi wajah. Biarlah ia tahu siapa Maharati yang sebenarnya. Dengan begitu, aku akan segera mengetahui tentang ketulusannya, sehingga bisa diputuskan ia harus menemaniku atau harus segera pergi. Kau boleh membuka matamu lagi. Aku ingin melihat ekspresinya. Setelah membuka mata, bola matanya terlihat membesar. Pasti sangat terkejut dengan wajahku. Jadi, itu alasannya kau menutupi wajahmu? Iya, apa kau takut? Bukankah aku aneh dan menyeramkan? Burhan bergeming. Ia hanya menatapku lama, bahkan tanpa berkedip. Itu bukan keanehan, tapi sebuah keistimewaan. Tuhan pasti punya alasan mengapa menjadikanmu sebagai manusia istimewa. Aku yakin bahwa kau adalah gadis yang baik. Kurasa kau salah. Tuhan membenciku karena Tuhan telah membiarkanku terlahir dengan kutukan yang mengerikan. Bahkan Tuhan juga belum mengizinkanku mati dengan mudah. Rati, akan aku buktikan bahwa aku benar-benar tulus membantu. Lupakan yang sudah terjadi. Anggap saja Maharati yang lama sudah hanyut dan mati dalam kesepian. Bangkit dan jadilah Maharati baru. Percayalah bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Kau hanya perlu berjuang untuk meraih kebahagiaanmu. Ini adalah pertama kali ada orang lain yang mengatakan itu kepadaku. Entah mengapa, setelah mendengarnya, rasanya menjadi semangat. Hati kecil berkata bahwa aku harus mempercayainya. Namun, bagaimana bisa melanjutkan kehidupan kedua sementara aku selalu gagal dalam mengartikan setiap perjalanan hidupku sendiri? Burhan begitu semangat untuk membantu. Ia berceloteh tentang banyak hal, tentang tadi hidup setiap insan yang sebenarnya selalu dipenuhi dengan banyak ujian. Aku mendengarkan dengan seksama, lalu menoleh ke arah langit, seraya berkata dalam hati, Tuhan, hapuskan segala rasa ragu dalam hatiku. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Dan
Terima kasih karena telah mengirimkan Burhan sebagai teman. Aku berjanji tak akan pernah lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan. Satu lagi Tuhan, tolong pertemukanku dengan ibu. Pertemukan kami, panjangkan umur ibuku. Kumohon, pertemukan kami secepatnya. Bagaimana? Pertanyaan Burhan mengejutkanku. Mari kita coba, jawabku. Burhan tersenyum senang. Ekspresinya itu benar-benar berbeda dibandingkan tatapan kebencian yang kulihat kemarin. Namun tetap saja, aku masih meragu, masih belum mempercayainya sepenuh hati. Ya, semoga saja dugaanku tidaklah benar. Setidaknya, setelah mengetahui kejelasan, tak akan ada lagi yang mengusik dan meresahkan di hati.